persen orang trading itu tidak menggunakan trading system. Jadi mereka lebih banyak setelah mereka entry baru mereka analisa, ya. Nah, untuk teman-teman yang datang hari ini, saya nggak tahu teman-teman pernah trading atau baru trading ya. Tapi kebanyakan kalau kita trading kebanyakan entry dulu, ya. Entry dulu baru kita nanti dipikirkan nanti di mana close-nya, ya. Padahal itu kan pemahaman-pemahaman yang salah gitu. Nah, hal yang pertama, sebelum teman-teman memulai trading, pastikan dulu teman-teman memiliki namanya trading system. Nah, hampir 90% orang trading tidak menggunakan trading system. Nah, ini menariknya untuk di dunia trading, ya. Makanya kenapa kalau untuk teman-teman yang biasa presentasi mengenai forex orang sudah malas itu. Karena kenapa? Sudah 90% orang yang mengalami MC, ya, margin call, bangkrut. Karena kenapa? Karena mereka pertama tidak memiliki namanya trading system, ya. Trading system itu adalah aturan-aturan yang digunakan saat mereka akan transaksi, ya. Jadi kebanyakan orang itu lebih pertama entry aja, Pak, ya. Nanti juga dijemput harganya, ya. Kebanyakan mereka selalu cuma entry aja gitu. Padahal peraturan-peraturannya kan nggak seperti itu. Ada banyak sekali aturan-aturan dalam perdagangan forex, ya. Jadi mungkin kita lebih interaksi aja, ya, sharing sama teman-teman. Karena di sini saya juga mau terbuka sama teman-teman, ya. Di dalam industri trading itu memang ada suka dukanya, ya. Kadang kita profit, ya, tiba-tiba profit gede, ya, tiba-tiba besok ruginya gede gitu, ya. Dan ruginya kebanyakan lebih besar ruginya ketimbang profit yang kemarin, biasa gitu ya. Nah, karena kenapa biasa seperti itu, ya? Karena memang tidak ada namanya trading system, ya. Sebelum memulai backtest pada hari ini, mungkin alangkah bagusnya kalau memang kita pahami dulu tentang trading system, ya. Oke. Trading system itu semacam aturan saat kita berdagang, ya. Contoh misalkan teman-teman ada uang, ya, kita bisa di luar dari forex lah. Teman-teman ada uang, teman-teman buka usaha. Misalkan kita mau buka usaha yang gampang-gampang aja, untuk cewek-cewek kan biasa ada online shop, ya. Berdagang di online shop, ya, dengan menggunakan akun Instagram, betul ya. Nah, kalau teman-teman nggak ada namanya aturan atau sistem dalam menjalankan bisnisnya, ya pasti akan bangkrut, ya. Contoh misalkan kapan kita posting, ya, berapa banyak kita posting, ya, barangnya kita, siapa yang harus kita temani untuk endorse, ya, jam berapa kira-kira yang paling bagus untuk kita live di Facebook atau di Instagram, ya. Nah, ini semua adalah strategi atau sistem. Nah, kalau teman-teman nggak ada sistem seperti ini, akhirnya ya ikut mood aja gitu, ya. Teman-teman mau mood, ya, teman-teman mau posting atau tidak, ya, nanti kebanyakan adalah konsumennya bingung, betul ya. Tiba-tiba ada posting, ya kan? Tiba-tiba ada ini, ya, tiba-tiba ada ini, ya kan. Akhirnya orang juga ya malas deh, ini tempat yang lain aja yang lebih tersistem, lebih enak, betul ya. Nah, makanya kenapa, contoh ya yang sederhananya lagi gitu. Apa bedanya KFC sama dagangan ayam dekat rumahnya kita, ya, lebih laku KFC gitu. Kenapa? Karena mereka lebih tersistem, padahal sama-sama ayam, ya. Nah, di KFC sistemnya ada, orang datang ngantri, lihat menunya, bayar, itu ya. Duduk, ya, parkirannya ada. Dekat rumahnya kalian nggak ada gitu, ya, cuma ayamnya doang yang ada. Sama-sama jualan ayam, yang membedakan adalah sistemnya. Nah, ini yang kita mau bahas di hari ini gitu. Jadi untuk teman-teman trader, ya, teman-teman konsultan, karena kita memang adalah mengarahkan kepada klien, ya, mengenai kondisi keuangan mereka, makanya wajib untuk teman-teman sendiri adalah paham dulu mengenai trading system, ya. Trading system di forex ini sama seperti perdagangan pada umumnya. Jadi ini saya kisi-kisi aja, ya, untuk membuat trading system. Pertama,
kita entry saat apa gitu. Dulu sama ya kan, jika ya kan. Yang kedua, kita akan exit jika titik 2 A kalau profit berapa ya, kalau loss B kalau bagaimana kondisinya ya. Yang ketiga, sistem apa yang kita pakai, single kan, average kan, average tahu ya. Jadi kalau misalkan kita beli turun harga beli lagi ya, atau harga naik beli lagi ya, itu namanya average. Kita beli terus sebelum menjual. Ada juga namanya martingale ya, jadi martingale itu beli satu, tiba-tiba harga turun beli lagi 2 jadi 3 ya. Konsep seperti ini teman-teman harus konsep dulu ya, kita harus setujunya kayak gimana trading system. 4 ya, manajemen resiko apa yang kita pakai ya. Kalau misalkan berbalik arah ya, apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, cut loss kah ya, tambah posisi kah, atau hold sampai berapa ya. 5 kapan waktunya untuk entry bagus ya, jam-jam berapa kita bentuk, misalkan kita mau pending order kah, atau kita mau langsung ambil posisi ya. Jadi harus dibikin dulu ya. Jadi harus dibikin dulu nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah punya namanya trading system, untuk kontrol kalian punya klien itu jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah untuk klien. Karena klien tinggal jalankan aja trading sistemnya. Jadi kalau misalkan ada pola seperti ini, ambil aja gitu. Ya, TP SL-nya berapa? Ini kan TP SL-nya berapa? Ya, ditentukan aja. Ya, kebanyakan dari kita ya, termasuk saya pada dulu kemarin entry aja ya. Jadi kita pikirnya pertama adalah entry, strateginya kita entry, setelah entry baru kita analisa. Betul nggak? Makanya selalu orang bertanya, Pak, harga mau naik atau turun? Ya. Jadi kalau teman-teman sudah entry terus teman-teman nggak tahu ini arahnya mau naik atau turun, jangan dulu trading ya. Saya sarankan teman-teman jangan trading, apalagi misalkan teman-teman pakai uang pribadi ya. Saya sarankan teman-teman jangan trading dulu, sangat berisiko ya kan. Teman-teman entry, teman-teman tidak tahu ini mau dilepas di berapa, harga berapa ya. Jadi pahami dulu sebelum teman-teman entry, teman-teman sudah ada konsep ya. Saya yakin untuk teman-teman dengan pola seperti ini, trading system yang sudah teman-teman jalankan, teman-teman tinggal lihat aja polanya ya. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat misalkan Pak Icon ya, atau teman-teman trader yang lainnya yang sudah profesional, mereka kebanyakan kalau misalkan trading ya atau entry posisi jauh lebih cepat. Saya ambil di sini, SL-nya di sini, TP-nya di sini, udah selesai. Ya, bedanya sama teman-teman gampang ya, padahal susah ya kan gitu. Kenapa gampang? Karena mereka sudah ada trading system sendiri. Ya. Jadi untuk membangun trading system kita membutuhkan namanya analisa. Ya, setelah kita analisa, baru kita uji dengan metode seperti ini. Kita uji, kita analisa. Kalau bagus, besok-besok saya pakai. Gitu. Ya, nah ini kebanyakan untuk di teman-teman trader ya, termasuk saya dulu. Jadi entry aja, nanti kita lihat harganya mau naik atau turun. Ya, nanti biar yang maha kuasa yang atur gitu. Ya, padahal sebenarnya nggak boleh. Ya, sama aja teman-teman beli barang ya, anggaplah nih. Teman-teman online shop lagi lah, teman-teman udah beli barang 10, terus teman-teman nggak tahu ini gimana nih jualnya nih, siapa mau beli nih, nah itu susah tuh. Tapi kalau teman-teman udah konsep terlebih dahulu, wah nanti ini saya mau beli ya, contoh misalkan saya mau ambil barang elektronik contohnya, ya atau alat chattingan cewek lah, yang simpel-simpel. Nanti pasar saya nih cewek-cewek yang umurnya sekian, ya cewek-cewek yang sekian yang umurnya tak, terus mereka yang gaya hidupnya sekian begini. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang ya kan aktifnya di media sosial jam sekian, berarti saya nanti posting jam sekian.
Nah itu sama saja dengan teman-teman membuat namanya trading system. Nah beda halnya kalau teman-teman nggak punya namanya trading system. Yang seperti saya bilang, ya, makanya bingung gitu. Sudah beli barang, anggaplah ya, teman-teman udah beli barang, bingung siapa-siapa yang dijual nih. Ya, aku nggak ya kira-kira ya. Akhirnya usahanya nggak jalan. Banyak teman-teman saya gitu, yang di industri konvensional, ya, udah buka usaha, bingung gimana cara jualannya. Ya, buka kafe, ya kan bingung siapa mau datang. Padahal sebenarnya harus disusun dulu tuh bro. Ya untuk teman-teman saya suka yang mau kafe seperti itu ya. Nah, makanya kenapa sistem itu penting. Ya, sistem itu penting. Nah hari ini mungkin kita akan lebih bahas untuk trading system ya. Jadi kita coba aja. Ini belum tentu hasilnya profit, belum tentu juga hasilnya loss. Ya, jadi kita coba, kita sama-sama uji. Jadi kita aplikasikan untuk bikin trading system ya. Jadi hari ini kita kelasnya kelas trading system. Ini teman-teman kalau dapat ini banyak yang minat loh. Oke. Tadi natural. Ya. Kita mau dagang. Anggaplah teman-teman udah buka usaha ya, buka akun. Teman-teman atur strategi terlebih dahulu ya. Saya mau coba atau saya mau uji metode. Saya akan buy. Ya. Jadi hari ini kita lebih fokus ke metode range atau jarak ya. Jarak harian. Ya. Jadi pemahaman dasar dulu ya. Di market emas range-nya itu biasa rata-rata dalam satu hari adalah 20 poin dari harga open. Ya. Jadi untuk harga emas range-nya itu biasa ada sekitar 10 sampai 20 poin pergerakannya dari harga open. Contoh misalkan harga opennya 1900 ya. Biasanya dari 1900 itu tertingginya adalah 1910 bahkan ada 1920. Ya. Nah sekarang strateginya adalah kita akan menjual atau kita akan membeli pada harga yang tertinggi dan harga terendah. Ya. Jadi kalau misalkan harganya mau turun 10 atau 20 poin ya, nanti kita akan beli di bawah ya. Jadi kita konsepnya beli di harga yang murah. Ya, bahasa pasarnya ya. Tapi meskipun bisa koreksi dari harga murah ataupun mahal, tapi konsepnya seperti itu. Ya, metode range ini. Jadi kita akan pokoknya beli di harga yang murah, paling murah, dan kita akan beli jual di harga yang paling mahal. Ya, jadi kita pakai range-nya aja. Oke, ini udah termiso ya. 10 sampai 20 poin. Nah, sekarang kita mau susun ya. Kita akan beli jika range market itu turun 15 poin. Dulu. Ya, jadi kalau harga turun 15 poin baru kita beli. Ya. Kedua, kita akan sell, open posisi sell kalau range-nya naik dari harga open 15 poin. Jelas ya? Tadi udah jelas nih. Oke, jadi pokoknya harga naik 15 poin sell. Ya. Turun 15 poin buy. Itu ya. Nah, sekarang ini sudah ditentukan. Sekarang kita bicara tentang exit. Exitnya kapan nih? Kalau sudah dapat 15 poin ke bawah, apakah langsung profit kak? Belum tentu. Ya, jangan sampai cocok lagi ke bawah ya kan, teman-teman beli gue turun lagi ke bawah. Ya, dan nggak akan naik, Pak. Kita parah tuh. Oke, sekarang kita batasi dulu exitnya. Batasan profit atau TP dan stop loss, batasan kerugian, kita menggunakan rasio 1:1. Ya, jadi SL-nya kita ambil aja 5, TP-nya kita ambil juga 5. Ya. Nah, kenapa kita ambil 5 SL-nya? Karena kita tadi sudah dapat data bahwa range harian untuk harga emas itu adalah biasa sampai 20. Ya, makanya kenapa kita antisipasi jangan sampai harganya ini tidak dapat gitu. Makanya kita ambil harga 15 tambah 5 ke bawah kan 20. Nah, makanya kenapa kita ambil seterusnya 5. Nanti kita coba. Oke. TP 5, SL 5. Jadi kalau ini profit, entry-nya 1 lot,
berarti profitnya adalah 5 juta. Kalau ruginya sama 5 juta. Ya, TPSL. Nah, metode seperti ini paling cocok untuk klien kita yang karyawan. Yang karyawan kan kamu pusing ya kayak gini gitu, dagang-dagang ya, kadang kau ini trading gitu. Gampang nih Pak, invest gampang. Pokoknya harga naik, pending order aja Pak, sellingnya sudah limit, ya itu aja gitu. TPSL udah pasang aja, Bapak kerja. Oke, nah 1 hari kalau nggak dapat kan nggak usah, besok lagi carinya. Ya. Nah sekarang kita mau uji dengan konsep seperti ini. Dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun kita bisa mendapat profit atau loss. Ya. Oke, kita masuk ke pengujian ya. Oke. Kelihatan ya depan ya. Oke. Jadi yang warna biru ini kelihatan ya. Jadi yang warna biru ini adalah pembatasan waktu dalam 1 hari, ya. Jadi kan ada ini 1 hari, ini 1 hari, 1 hari, 1 hari. Ya, jadi kita hitung kira-kira bisa dapat nggak dalam 15. Ya. Oke. Sekarang kita coba ini nggak jamin hasil atau tidak ya. Setidaknya kita udah bikin dulu lah. Kalau layak, ya biasa kalau untuk kita uji, pengujian itu untuk dapat hasil yang bisa dipakai itu adalah 100 kali entry. Jadi cara ini harus dipakai 100 kali. Jangan coba 10 kali atau 20 kali, terus teman-teman mau coba berani pakai gitu kan, hati-hati gitu. Tapi untuk hari ini kita coba aja 10, ya 10 atau 20 ya. Kalau cepat ya 20. Oke. Di hari kemarin, ya ini kan hari yang hari ini, ya ini hari yang kemarin. Nah, kita hitung range-nya. Kita mulai dari harga open. Harga open kan di bawah nih, di sini. Ya. Kita naikkan ini 15 poin. Itu ya. Oke. Nah, sini. Betul ya. Jadi ini jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, 13, 1 ya, 2, 3, 4 ya. Jadi jam 4 sore udah dapat. Ya, kita entry sell jam 4 sore. Setelah itu kita pasang SL ya. DPSL, SL-nya 5 poin. Ya. TP-nya juga 5 poin. Dapat ya? Oke, dapat lah. Jadi butuh waktu 1 jam untuk dapat TP. Ya, jam 4 entry, jam 5 udah TP. Ya, 5. Berarti pertama oke, berhasil ya. Jadi kita centang aja deh 1 gitu ya. 1. Ya. Oke. Berarti kalau misalkan kita pakai metode ini di hari kemarin udah dapat 5 poin. Ya. Nah, hapus. Kita pakai ini di hari kemarin. Opennya di sini. Ya. Berarti kita open di sini. Kalau turun dapat nggak? Nggak dapat ya. Nggak dapat. Nanti kita hitung ke atas. Nggak dapat ya. Berarti hari kemarin yang di sini itu nggak ada yang sampai 15 poin. Berarti di hari 2 hari yang lalu kita nggak entry. Oke, next. Hari sebelumnya. Coba ya, dapat ya. Opennya di sini. Opennya di sini. Terus kita pakai SL TP ya. Poin SL TP hampir ya, nyaris ya, nyaris tidak dapat ya. Nanti di hari kemarin lagi dapat ya, berarti 2 kali ya, 2 kali udah profit ya.
dapat total 10 poin ya. Oke, di hari kemarinnya lagi tanggal 16. Tanggal 16 kita coba dengan sistem seperti ini. Dapat atau tidak? Tidak dapat ya. Jadi nggak ada yang 15 poin jaraknya. Jadi kita hitungnya dari harga open, bukan dari harga low ke high. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke tanggal 15. 15 juga pergerakannya tidak terlalu besar, jadi nggak ada entry ya. Turun lagi tanggal 14 ada ya, ada opennya di sini kita bikin TPSL gagal. Oke, gagal ya. Jadi tanggal 14 dengan menggunakan sistem seperti ini kita cut loss. Oke. Tapi Pak harganya turun ya, tetap namanya cut loss Pak. Namanya kan kita menjalankan sistemnya. Ya. Ini sudah gagal nih, meskipun harganya turun kembali, tetap kita cut loss. Ya. Lanjut. Oke. Di hari sebelumnya lagi. Oke, dari sini mungkin teman-teman ada mau tanyakan sebelum saya lanjut ya. Jadi hari ini kita fokus ke trading system. Jadi kalau untuk di materi saya, jangan lagi ada yang tanya ini Pak harga mau naik atau turun. Ya, itu pertanyaan yang yang tidak memiliki trading system ya. Masing-masing orang wajib memiliki trading system sendiri. Jadi teman-teman setelah teman-teman berani untuk entry, harus berani juga exitnya di mana gitu. Ya entah itu profit ataupun loss. Ya. Karena biasa orang yang tanya, Pak ini harga mau naik atau turun? Yang pasti marketnya ke kanan. Ya, itu jawabannya. Gak mungkin marketnya ke kiri. Ya, mundur gitu. Ya di sini kita sharing-sharing aja gitu. Jadi artinya bukan di sini saya lebih pintar dari teman-teman, ya. Tapi mungkin di sini pengalaman saya mungkin ada sedikit lebih banyak daripada teman-teman. Jadi yang saya mau bagikan adalah trading system. Kebanyakan dari kita, saya pun pribadi waktu awal-awal trading itu selalu bertanya gitu, Pak ini harga mau naik turun, ada baik soalnya pasti. Pada itu salah. Ya. Sebelum kita memutuskan untuk entry, pastikan dulu teman-teman udah tahu di mana nanti lepasnya. Ya sama kalau teman-teman dagang pada umumnya lah gitu. Ketika teman-teman berani buka usaha, misalkan kita buka kafe ya, teman-teman harus tahu ini kita tutup, ini bangkrut, ini kafe pada saat kapan. Dan ini kita bisa buka usaha lagi, tambah cabang itu pada saat kondisi seperti apa. Karena kalau kita tidak seperti itu ya nggak jadi ini bisnisnya. Ya. Kenapa saya harus tegas seperti ini? Karena saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi buka usaha, ibaratnya kita buka usaha tanpa tahu ini kapan kita bangkrut dan kapan kita profit. Jadi pokoknya entry aja Pak. Orang bilang itu, selingan bilang usaha itu jangan banyak dipikir, ya. Tapi dilakukan, wah akhirnya bangkrut. Ya. Itu suatu loyo betul tuh orang. Itu gara-gara memang mindset seperti itu gitu loh, ditanamkan ke saya gitu kan awal-awalnya. Akhirnya buka usaha Pak. Ya akhirnya bangkrut. Ya. Tiba-tiba habis gitu kan. Mau beli ini habis Pak, dari uang kok. Ya. Jadi mau diapa gitu kan. Berarti ini Pak trading ini sama dengan kejadian di tempat trader Pak? Sama semua. Betul. Cuma variannya lebih menarik sih kalau bagi saya untuk lihat. Dilihat ini jauh lebih enak sih kalau trader. Oh iya Pak, soalnya yang mana lebih mudah Pak kita belajar gitu Pak? Di MetaTrader 4 atau di TradingView Pak? Sama aja sih sebenarnya. TradingView ataupun di sini sama aja, tergantung selera bro. Ya, kayak mobil lah, ada yang suka Toyota, ada suka Honda ya kan. Nah, jadi saya suka Pajero. Ya, jadi bebas. Ya,
Kalau saya lebih suka yang ini pakai ini karena apa namanya fiturnya lebih banyak, bisa apa namanya BTS ya, bisa gambarnya lebih enak kelihatannya kalau saya ya, bisa lihat juga apa namanya langsung lihat newsnya di sini bisa ya, bisa lihat juga analisanya orang di sini boleh, ini analisanya orangnya. Kebanyakan orang yang masih baru belajar trading lebih fokus contek-contek analisanya orang ya kayak ini. Ada berbayar kok, Pak. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis Pak yang mana? Kalau gratis nanti punya itu. Yang gratis bisa ke siapa nih? Gratis bisa ada akses sih. Yang modelnya punya Pajero. Ini aja sih, modelnya pakai ini aja apa namanya? Pakai email aja. Ya, cuma terbatas. Indikatornya cuma pakai 2. Ya, kalau dia pro yang berbayar sudah banyak jadi bisa backbase juga. Nanti lah kalau ini kita buka kelas ini deh, kelas trading view. Ya. Itu yang bagian bawah pin itu Pak, stokastik. Yang dia stokastik itu. Yang gratis Pak ya. Itu kita entry berapa itu yang perbandingan 1433? Kalau saya biasa pakainya 533. Oh, 533. Nah, beda itu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman ya, ini saya disclaimer lagi gitu. Jadi untuk analisa itu nggak ada yang salah, ya. Mau pakai stokastik kah, mau pakai RSI kah, ya kan? Semuanya bisa profit. Yang penting tahu cara pakainya. Ya, kebanyakan kita pakainya satu analisa, misalkan satu pakai indikator, tapi nggak tahu pakainya sama aja gitu. Ya, taunya cuma entry, exit-nya nggak tahu gitu. Contoh misalkan nih stokastik, kalau stokastiknya bersilangan dan turun ke bawah, mau turun. Tapi masalahnya kalau harganya naik, kapan kita lepas? Tunggu turun lagi Pak. Kalau nggak turun-turun, ya, 2015-16, kalau nggak salah itu adalah harga waktu emas itu masih harga 1.200-an atau 1.300-an, ya. Harga naik, stokastiknya menyilang ke bawah. Ya. Nah, ini sejarah kelamnya industri forex ya di Makassar khususnya, karena banyak teman-teman saya tahun 2015, 2016-17, ya. Stokastiknya mengarah turun menggunakan stokastik 1433, ya kan, dengan menggunakan ya, jangka panjang nih bro, 1433. Beda kalau 533 kan jangka pendek, ya kan biasa gitu. Nah, pakai 1433 bersilangan bos, di area bahkan mendekati 100% bersilangan ke bawah. Sell lah orang seluruh kebanyakan trader di Makassar. Yang terjadi harganya makin naik. Apa yang dibikin? Pertama mikir sell lagi Pak, mau turun lagi harga. Sell lagi, ya kan? Marginnya sudah mulai menipis. Disarankan top up mikir lagi Pak, mau turun lagi harga ini. Disuruh top up, ya kan? Sudah top up, harga makin naik, ya. Dan sampai sekarang aku belum balik-balik. Ya, Berarti itu top ini cuma menutupi yang floating Pak gitu. ya. Ini hasil lihat ya. Kalau teman-teman nggak lihat ya, nggak percaya. Ya. Tahun 2017 ya. Nih. Ini 20 nih. Karena saya juga Pak, terserah kemarin waktu pas itu harga kemarin mau tembus, yang kemarin puncaknya 2000 sekian. Iya. Itu kan memang juga saya kemarin yang dan sama itu memang patokannya sih di stokastik. Stokastik. Nah, di stokastik itu memang itu memang sudah betul-betul bersilangan gitu sudah. Iya. Jadi ini kayaknya sudah mentok mau turun lagi. Tahu-tahunya tembus 1.900, tembus lagi baru. Itu masih belum terlalu ekstrim sih ya. Ini yang paling ekstrim itu biasa yang saya dapatnya itu orang kanan kiri nelpon tuh gara-gara ini. Tahun 2018 17 ini 18 ternyata masih baru nih ya. Seksi ciri-ciri teman-teman dia harganya. Sorry, ya 18 harga naik ya. Ini stokastik sudah menyilang nih. Saya lihat ya. Sudah hilang nih, misalkan ya inilah ya kali ini terakhir dia tidak balik-balik lagi. Ini sudah bersilangan nih kalau teman-teman lihat gede ya. Di sini ini bersilangan ya. Harga ini sama harga ini kan gambarannya. Ini
silakan. Wah, ini orang pada sell Ini semua. di atas yang Iya. Ini sudah dekat 100 nih, kan 94%. Naik ya kan saya lagi. Akhirnya sampai sekarang nggak balik-balik. Ya, termasuk ada juga yang pernah datang di sini. Kata broker saya, Pak, suruh share aja ya kan. Ya udah Bapak, gua maunya Bapak ya beli apa. Ya. Hari ini sampai sekarang juga harganya nggak balik-balik, Bapak itu juga nggak balik-balik sini lagi. Ya habis uangnya kasihan. Ya. Nah, jadi untuk metode sebenarnya nggak ada yang salah. Teman-teman mau pakai RSI, indikator apapun itu boleh, ya kan. Yang penting tahu aja pakainya gitu. Ya. Makanya kenapa tadi saya bilang di sini, ya teman-teman yang tadi pertama datang ya udah tahu. Gitu. Jadi ketika kita mau buka usaha apapun usahanya, termasuk usaha trading forex, teman-teman harus punya namanya sistemnya dulu terlebih dahulu ya. Nah jangan teman-teman itu entry-nya baru pikir analisa gitu. Banyak kan kebalik. Jadi kita bikin dulu trading system, terus kita analisa, ya kan misalkan kita analisa ini 1 tahun terakhir, ya dari 1 tahun terakhir kita analisa dengan menggunakan sistem tersebut, dengan sistemnya kayak gini, misalkan stokastik. Oh ternyata hasilnya profit. Nah dari situ, ya teman-teman udah punya trading system dan itu bisa dijalankan. Jadi nggak ada lagi orang tanya, ini Pak harganya mulai turun. Nah, karena kalau mereka yang sudah ada sistem nggak akan nanya seperti itu. Karena udah percaya sama sistem sendiri gitu. Oh ini sudah naik. Ya. Nah, oh berarti kalau harga sudah segini harusnya cut loss. Harga sudah segini, mau tidak mau harus lepas rugi. Kalau tidak, wah habis uang saya. Ya. Begitu juga sama toko, ya kan misalkan kita buka, anggaplah toko kafe lah, anggaplah kafe, buka kedai kopi lah. Kapan kita tutup ini toko ya? Kalau nggak ada orang ya kan misalkan ke COVID, buka toko kan ya saya sih ya Pak, kopi nggak ada orang beli. Ya belum lagi kita berlangganan sama Gojek sama GoFood, ya kan Gojek sama Grab, ngapain dibuka? Ya tutup aja. Ya. Nah seperti itu. Makanya kenapa banyak juga usaha-usaha itu untuk setelah COVID banyak yang tutup. Ya kayak perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang tutup. Kenapa? Karena mereka seperti ini. Karena mereka percaya kalau mereka buka ya udah habis Pak. Di trading system. Ya trading system. Itu sistem bisnis. Ya begitu juga sama trading sistemnya di trading. Ya. Trading system kita beli jika seperti apa kondisinya, kita sell jika seperti apa kondisinya. Nah, tidak sampai di situ, ya harus pikirkan juga. Nanti kita lepas, kalau profit ini lepasnya berapa, kalau loss ini lepasnya berapa. Ya, kapan bagus waktu entry-nya, ya kan? Nah, itu harus dipikirkan semua. Ya, pada saat seperti apa? Apakah pada saat news atau kalau ada news kita nggak trading atau seperti apa, itu harus diatur semua. Ya, karena kebanyakan dari teman-teman, bahkan saya pun pribadi kemarin entry dan kaget gitu. Kadang kaget profit ya, kaget saya profit ya. Kadang juga kaget karena habis semua. Lebih kaget lagi gitu. Wah habis Pak, aduh. Ya kan melamun. Ya, kliennya habis ya melamun. Kenapa kan gitu ya? Akhirnya selalu bilang kenapa? Cobaannya ya. Ya, tidak ada kata cobanya kalau kita udah uji. Ya. Nah, di hari ini kita tadi udah bahas ya. Jadi kita pakai namanya metode range aja gitu. Jadi pokoknya harganya naik 15 poin udah sell aja. Harga turun 15 poin baik. Ya. TPSL 1:1 5 poin. Ya. Jadi kalau turun kita beli turun 5 poin udah resikoan aja itu 5 poin. Ya. Begitu juga kalau harga naik ya batasi bro. Jangan kayaknya masih mau naik ini. Tunggu dulu tangga-tangga aja dulu. Wah iya masih stokastiknya masih naik nih. Masa bisa stokastik ya. Jadi jangan seperti itu. Ya. Nah, ini lanjut lagi nih. Tadi udah 2 ya berhasil ya. 1 gagal. Metode backtest ini ya. Tadi sampai tanggal berapa? 14 ya? 13 berarti ya sekarang. 2 gagal 1 berhasil. 2 berhasil 1 gagal. Berarti masih profit 5 poin ya. 14, 13. Nah sekarang masuk ke 13. Masuk ke 13, kita hitung lagi range-nya. Ini saya jadi kita fokus ke candle aja. Jadi nggak ada indikator-indikatoran gitu ya untuk saat ini. Oke, kita pakai range-nya. Price-nya kita open-nya di sini ya.
di sini 15 poin. Kenapa dia? 15 poin. Oke, baik. Nah, ini gagal nih. Oke. Nah, kenapa wajib harus kita terima ini gagal? Karena kalau nggak terima, bos, ini turunnya cocok. Nah, ini kalau nggak dilepas di sini, habis lah. Apalagi kalau sistemnya kita martingale atau lagi sistemnya kita average. Ya. Kalau saya pribadi selalu bikin sistem, kalau kita udah gagal ya gagal bro. Ya kalau gagal udah cut loss. Ya saya jadi berkata seperti itu karena bagi saya kalau kita memang udah gagal ya mau di apa gitu. Ya. Jangan cari-cari pembenaran lagi. Kalau misalkan udah turun tuh 15 poin. Aduh kayaknya masih udah range-nya udah mulai 20 ya kan. Nah, kayaknya saya lihat di daily harganya sudah mau naik atau misalkan nih. Aduh fundamentalnya bagus nih. Nggak mungkin mau ini. Ya, akhirnya pembenaran itu akhirnya jadi terjebak sendiri gitu. Entry di sini, sell di sini, buy di sini, nggak balik-balik nih, mungkin balik sedikit sini tapi masa sih teman-teman floatingnya 20 poin, teman-teman dapat profit 1 poin kan sayang juga kan pasti rasanya tuh dilepas. Hanya tahan aja pasti tuh yakin turun lagi harganya, nggak naik-naik lagi. Ya, berarti gagal ya, tanggal 13 gagal. Tanggal 12 itu refresh lagi nggak ada ya, nggak cukup ya refreshnya. Tanggal selanjutnya lagi, nah ini gede nih. Short, sell 5 poin gagal ya, gagal tanggal 19 cut loss ya dengan menggunakan metode range ini ya. Oke, lanjut lagi di tanggal 8 ini profit ya, pas di 15 poin marketnya turun ya, 15 poin sell turun ya. Tanggal 7 open sini profit lagi ya, profit ya 5 poin 7 berhasil, berarti dari minus tadi masih ada 5 poin lagi ya. Oke, tanggal berapa nih? 6. Tanggal 6 ya. Turun 15 poin, buy dapat ya, pas tengah malam ya. Jadi pasang aja buy buy limit ya. Jadi untuk nasabah-nasabahnya kalau untuk menggunakan metode seperti ini saya pasang aja buy limit ya. Jadi untuk mereka yang berkantor atau karyawan cocok untuk kayak ini. Terakhir ya di sini ya, tanggal 5 Oktober ini dapat juga, meskipun TP-nya di besok hari ya, besok hari TP-nya dapat tengah malam turun ke bawah nih. Ya. Jadi 15 poin sell ya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau trading, saya sarankan teman-teman bikin dulu trading sistemnya ya. Jadi kalau untuk di kelas saya, di kelas trading Live Pro tidak ada lagi tanya-tanya apa ini harganya mau naik soalnya banyak baik tuh Pak ya kan, saya minta Tuhan bos ya, apakah dengan bertanya seperti itu harga bisa naik atau tidak, kan nggak mungkin ya. Nah, sama saja kalau misalkan teman-teman bertanya seperti itu, saya bilang ini harganya mau naik gitu, sama saja kan kita carinya keringanan beban. Padahal kan trading kan bukan keringanan beban yang kita mau dapat. Saya baik misalkan ya, tertinggal Pak ini mau harganya naik atau turun, soalnya ada baik tuh, mau dinaik nih, tenang nih bro ya kan. Apakah dengan seperti itu harganya bisa naik, kan nggak mungkin. Paling tidak kan dapat tenang aja ya. Cuma tenangnya kan belum tentu bisa profit gitu ya. Nah itu yang kita mau selalu
teruji. Makanya kalau teman-teman berkunjung ke Trading Light Pro Telegram, itu pasti ada merah, karena kita tetapkan selalu stop loss. Jadi bagi saya bahasa Inggrisnya itu kalau kita jadi pecundang ya udah pecundang aja gitu, gagal aja gitu. Gak usah jadi bisa nih bro, bisa gitu. Kan kebanyakan seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Trading Pro, sinyal Trading Pro, kalau gagal. Ya, tapi setidaknya kita udah uji. Kita udah uji 100 kali, ya. Dan ini berhasil. Mungkin pada saat ini nggak berhasil, tapi saya yakin itu ruginya nggak terlalu banyak dibandingkan sama profit. Ruginya nggak akan terlalu banyak dibandingkan sama profit. Ya, meskipun rugi nggak akan sampai habis. Setidaknya kita tidak MC. Pernah nggak teman-teman dapat kasus seperti ini? Itu teman-teman yang lama ya. Ini banyak sekali yang saya alami waktu dulu. Ya, misalkan 1 bulan trading, 1 bulan trading, ternyata profit itu. Ini bapak kasar kali tradingnya. Dia profitnya misalkan 20 juta ya, atau 2000 US dollar dengan modalnya 100 juta, 20%. Pas bulan berikutnya habis MC beserta dengan profitnya. Pernah dapat kayak gitu? Pernah ya? Nah, kenapa? Ini yang kita sebut namanya nggak memiliki namanya trading system. Makanya saya bilang sama teman-teman, logonya di Trading Light Pro, kita lebih menghargai proses. Ya. Jadi kita lebih menghargai proses dan kita selalu menghindari hal-hal yang di luar dari proses tadi. Gitu. Kebanyakan kita melihat suatu keberhasilan itu trading itu kita anggap sukses kalau profit terus. Ya, padahal sebenarnya trading system, trading untuk mengukur suatu keberhasilan dari sebuah trading nggak cuma dihitung dari berdasarkan seberapa banyak profitnya. Bisa saja banyak profitnya, tapi floatingnya banyak bos. Ya, itu ya. Coba dibuka posisinya. Ya, kalau misalkan memang bagus, ya posisinya nggak akan floating. Ya. Nah, permasalahannya selalu seperti itu. Laporan keuangan bagus pak, cuman pas dilihat floatingnya apa? Ya, kayak gitu. Nah ini yang selalu kita hindari. Ini namanya profit semu. Seakan-akan profit, tapi nggak profit gitu. Ya, pernah nggak lihat ada yang marginnya modalnya itu gede banget gitu, tapi equity-nya astagfirullah. Yang lain equity-nya ada miris gitu kan. Ini kayaknya butuh top up ini bro, nggak boleh gitu ya. Ini kayaknya butuh top up nih pak. Ini ketahan dananya, akhirnya kita bicara ketahan dana. Aduh zaman sekarang kita trading dia pakai ketahan dana tuh udah gak zaman gitu. Itu teman-teman waktu saya pakai sistem-sistem seperti itu masih di pilar-pilar lama itu, ya, yang pakai bapak harus top up nih ketahan dananya kurang ini. Ya, sekarang kita kalau sudah ada trading system, kita nggak ada lagi yang namanya tentang ketahan dana. Ketahan dana kita hitung dari awal. Modalnya bapak misalkan 50 juta, berarti 50 juta kita entry-nya adalah entry pertama adalah sekian lot. Jadi hitung dulu. Ya, jadi kalau gagal, ini gagalnya bisa sampai 80 kali pak baru kita habis. Tapi saya yakin kalau kita sudah backtest seperti ini, misalkan hasil backtestnya adalah ternyata dari kita hitung dari 5 tahun terakhir kita menguji seperti ini. Misalkan anggaplah ini ya dengan sistem tadi, ini kita uji pak sudah 100 kali contohnya. Ini gagalnya mungkin ada sekitar 40 kali gagal. Ya, tapi profitnya 65 kali. Masih profit lah pak. Bapak mau yang mana? Ya kan? Saya mau yang profit terus, bisa mas? Oh bisa, ada teman saya. Karena kan teman lain. Ada teman saya yang bisa profit terus pak. Tapi ya kan lihat floatingnya. Ya, floatingnya saya tutup mata ya. Nah itu bedanya. Ya. Nah, makanya untuk teman-teman, saya pun pribadi juga terus menekankan bahwa trading system itu penting banget. Ya. Trading system itu bukan bicara soal hitung-hitungan hari-hari. Ya, contoh ya gini ya, ini mungkin teman-teman udah dapat sebelumnya. Jadi pak, kalau misalkan ada trading, satu hari anggaplah peluangnya 5 poin. Coba kita konsisten. Kali ini pak 20 hari kerja. Kali ini 1 tahun 12 kali. Kan selalu seperti itu ya. Mungkin kita di bagian marketing cocok melakukan seperti itu, tapi untuk praktisi bagi saya itu kurang cocok. Karena untuk prakteknya nanti akan berbeda. Gak mungkin kita konsisten terus profit. Ada sebenarnya profit konsisten. Satu hari misalkan 5 poin,
nggak ada lossnya sama sekali. Kalau ada saya juga mau trading gitu, saya belajar gitu ya. Justru saya yang belajar gitu ya. Nah, tapi pengalaman saya, jadi sini saya bukan lebih besar dari teman-teman. Saya cuma sharing aja dari pengalaman saya ya tentang trading. Selama saya trading, banyak suka duka yang saya alami. Ya, termasuk salah satunya adalah tidak memiliki trading system dalam trading. Gak ada aturan. Adapun ada tata aturan, tapi sering dilanggar. Nah itu yang kedua biasanya. Sudah dibikin ya bagus banget ya, dilanggar lagi. Ya, kan akhirnya keseret lagi. Ya akhirnya sampai sekarang. Saya yakin untuk yang metode seperti itu kalau dilanggar terus pasti nggak akan bagus-bagus. Ya. Oke, metode apapun bagi saya bagus selama tahu pakainya. Teman-teman ada yang bisa pakai Ichimoku, wah Ichimoku lebih bagus pada daripada RSI. RSI kurang bagus pak, RSI sering dapat sinyal palsu dari RSI. Ada juga. Jadi saya pernah ketemu kok orang yang pakai stokastik bagus hasilnya. Saya pernah kok lihat orang dengan metode sistem pakai RSI bagus hasilnya. Bahkan kemarin saya ketemu sama foundernya Didimax ya, yang punya Didimax dia pakai metodenya Imam Merdeka, ya kan dia juga pakai namanya 3 magic candle, dia berhasil juga gitu. Jadi nggak ada yang salah dalam trading. Ya, yang salah adalah ya kita aja yang pelakunya nggak persiapan gitu. Yang sama buka usaha yang tadi saya bilang, ya, udah ada uang, ya kan? Apakah kita langsung buka toko? Kan enggak, harus dipikir dulu nih, meeting dulu sama timnya, misalkan kopinya ya kan, bro aku makan masak ini ya. Jadi kita mungkin kebanyakan hari ini masakannya ikannya ini kan jarang laku karena mahal, bikin aja satu, jadi kamu beli pasar beli satu, ya itu semua diatur semua, itu namanya sistem. Ya. Makanya sayang banget untuk teman-teman, apalagi untuk teman-teman di keluarga saya di Didimax ya, kita trading atau kita membantu orang trading tanpa namanya trading system. Ya. Jadi jangan salahkan saya kalau misalkan teman-teman trading tanpa trading system terus bertanya gitu, Pak ini harga naik atau turun? Yang jelas jawabannya adalah ke kanan. Jadi kalau teman-teman tanya, Pak naik atau turun? Ke kanan. Ya. Nggak mungkin ke kiri. Kalau ke kiri kita backtest Pak. Ya, kita tetap ke kanan. Oke. Jadi analisa itu sangat bermanfaat untuk pengujian. Ya, sebagai lagi nih. Jadi kalau teman-teman masuk di kelas training lecture di hari Kamis, itu nggak ada lagi kita ini harganya mau naik, ini harganya mau turun. Ini potensinya harga naik nih. Ya. Oke, berarti lakukan itu ya. Ya pribadi. Karena masing-masing orang itu punya sistem sendiri. Memiliki sistem sendiri itu lebih bagus dibandingkan menciplak sistem yang lain, sistem yang orang. Ya, belum tentu misalkan contoh ya. Misalkan Mas Lula namanya siapa? Hari ya. Misalkan Ari menggunakan metode stokastik. Ya, saya penggunanya RSI. Saya tanya Ari pasti nggak masuk di akalku. Mungkin entry-nya sama, tapi exit-nya mungkin berbeda bro. Ya. Begitu juga sama trading system. Trading system ini jarang banget orang atau jarang banget akan teman-teman temuin juga di YouTube, akan jarang. Adapun misalkan membahas trading system itu nggak akan dijelaskan secara terperinci yang tadi dijelaskan. Palingan kisi-kisinya aja gitu. Kisi-kisinya ya tergantung teman-teman. Salah gitu. Ya, makanya kenapa untuk teman-teman sebagai seorang konsultan bagusnya sih teman-teman memiliki trading system sendiri. Ya. Setelah itu teman-teman cobalah 100 kali atau 500 kali lah kalau bisa sebanyak-banyaknya. Terus teman-teman akan dapat kesimpulan, oh ternyata dengan menggunakan metode seperti ini bisa profit ternyata. Coba saya trading dari misalkan 1 tahun yang lalu dengan menggunakan ini profit ternyata ya. Akhirnya dari situ teman-teman sudah dapat kesimpulan. Mulai misalkan besok saya pakai metode seperti ini. Ya. Nah, makanya nggak akan ganti-ganti lagi gitu, metodenya. Paham ya? Teman-teman. Jadi kalau kita misalkan bicara soal teknis, soal live trading ya, nanti pasti bingung ya, teman-teman. Karena mungkin kita akan beda paham gitu, ini maunya naik atau turun ya. Karena market cuma 2, naik atau turun. Ini pertanyaannya sampai berapa bro? Ya kan nggak ada yang tahu kan, beda-beda. Ya ada yang pakai supply dan demand, oh kalau turun sampai di sini ya. Tapi kalau karena juga sampai turun sampai di harga supply-nya itu makin turun. Ya nggak ada yang jamin kan harga mau sampai kemana. Ya, karena di market itu semua bisa terjadi. Ada news tiba-tiba harganya lompat, ya kayak kemarin ya.
harganya tiba-tiba lompat, atau ada news lagi harganya tiba-tiba anjlok. Ya. Jadi nggak ada market yang bikin selamat akunnya teman-teman cuma satu, trading system. Ya. Coba misalkan ya, saya ambil yang paling fatalnya ya. Contoh ya, dengan metode yang tadi ya. Main aja deh. Misalkan kita pakai stokastik lah. Stokastik 533 gitu ya. Jadi kalau di bawah buy, ya. Nah, turun ya di bawah nih. Ya, ulang aja deh supaya teman-teman lihat balance di market kayak gini. Ya, buy. Udah di bawah Pak, buy. Kita buy. Wih, harga naik. Wih, dahsyat betul ini. Dari tradingan bro. Wih, di mungkin naik sini mungkin teman-teman lepasnya 2 poin, 3 poin. Ya, tapi saya nggak tahu ya. Ini coba-cobaan tanya-tanya aja. Karena saya dulu gitu ya kemarin. Jadi stokastik kayak gini nggak berani Pak lepas saya 5 poin, 10 poin ya. Kadang 1 poin, 2 poin ya. Udah, pokoknya kalau sudah selamat lepas dulu ya. Mending saya profit kecil daripada nanti lebih gede gitu ya. Misalnya gitu ya mindsetnya. Karena lepas di sini ya. Oke. Harga turun naik balik. Wih, dan sudah mulai berpotongan. Nah, ini saatnya kita ngebuy. Buy semua berjamaah. Wih, harga anjlok bos. Anjlok nih. Sampai berapa nih harga? Wih, sampai di bawah sini lepas. Misalnya gitu ya. Kalau misalkan kita pakai stop loss lepas ya. Sampai begitu pun market kembali lagi nih. Bawa lagi nih, buy lagi di sini nih. Ini masih selamat sih ini. Ini masih biasa sih. Biasanya kalau dengan seperti ini, mungkin beberapa bulan akunnya akan bagus. Ya, tapi akan ada satu momen yang akan membuat akun itu akan habis dalam 1 hari. Ini paling ngeri ya saya bahas ini karena pengalaman saya pernah mendapati hal yang seperti itu. Misalkan ya, ini masih ekstrim sih soalnya sideways kan. Coba kita masuk ke harga ekstrim. Nah, ini puncak-puncaknya biasanya ya. Waktu harganya 2000-an gitu ya. Nah, 2000-an ya. Harga berpotongan di bawah sini. Atau di sini lah yang terakhir kan. Kayak ini kalau kita Sini lah. Buy-nya di sini, Bos. Ya. Turun di bawah nih. Ini anjlok sampai ke bawah nih. Ini sampai kapan nih nggak tahu nih. Misalkan dari berapa, misalkan 1 bulan kemarin pakai stokastik ini berhasil gitu. Ya, atau ini gitu. Ya. Harga di sini. Ini berpotongan juga ya. Berpotongan sell. Wih, mah jauhnya di atas. Berapa ini? Ini berapa ya? 67 poin. Kalau dia single masih selamat, saya yakin. Ya, kalau misalkan modalnya 100 juta, naik 67 poin kan 67 juta floatingnya. Ya. Tapi kalau misalkan sistemnya adalah average, bahaya. Beli share satu sini, naik lagi, share lagi di sini ya, naik lagi, share lagi, waduh udah habis. Nah, kasus seperti ini tuh banyak terjadi ya kan kemarin. Ya. Jangan sampai ini terjadi lagi gitu. Ya. Artinya semua metode itu bagus. Yang penting tahu cara pakainya. Ya, sini ada yang baru trading kan? Yang baru trading 1 bulanan. Yang baru baru masuk industri forex. Dua ya. Dia lama deh. Banyakan main TikTok sih soalnya tadi. 8 pasti. Jadi kalau waktu koreksi dalam yang dari 2000 nggak tahu kan di 200 poin sampai sekarang. Ya, ini masih lumayan lah karena harga masih ada naik sedikit gitu kan. Tapi waktu tahun 2018 tadi yang saya lihat waktu harga 1200-an, 1300-an sampai sekarang itu nggak balik-balik. Ya, bayangkan naiknya sudah sampai 2000 ya. 1300 berarti 700 poin naiknya. Ya, kalau modalnya 100 juta dengan entry 1 lot akan habis juga. Ya. Dengan modal 0,1 juga akan habis juga berapapun itu. Artinya adalah kita nggak mau gitu resikokan modalnya kita, usahanya kita dalam 1 kali transaksi itu aja sebenarnya. Inti dari trading system. Boleh teman-teman profit banyak nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Cuma yang harus ditekankan adalah
teman-teman harus paham tentang resiko gitu. Kalau misalkan resikonya sekian, lalu gimana nih? Ya, bisa nggak gitu dijalani? Paham ya teman-teman? Nah itu juga untuk teman-teman di Trading Live Pro ya. Selalu diarahkan dulu sebelum entry, diarahkan dulu untuk sistemnya. Jadi nanti lepasnya di berapa, ya kan kondisinya berapa. Ini sudah diuji nggak metode seperti ini? Ya. Jadi kalau sudah cocok, udah itu aja, nggak usah ganti-ganti. Saran saya. Jadi kalau misalkan sudah cocok sama satu, ya udah ngapain mau diganti? Misalkan pakai engulfing ya engulfing aja gitu. Tinggal hitung aja nih penempatannya berapa nih gitu kan. Selama misalkan kita pakai selama puluhan kali atau ratusan kali, bisa nggak dipakai gitu? Ya, cocok nggak dengan kita? Atau misalkan ini engulfing ternyata lebih banyak ujungnya pak waktu tengah malam, terus nggak ada waktu tengah malam, udah berarti ganti yang lain. LSI contohnya, ya. Ada banyak. Oke. Jadi kalau untuk di Trading Live Pro, kalau teman-teman lagi. Ya. Jadi kalau teman-teman di Trading Live Pro, yang kita share itu selalu di sinyalnya. Kalau teman-teman lihat itu pasti ada merah. Saya yakin. Ya. Cuma teknisnya lagi kita akan bahas lagi. Ya. Misalkan kalau gagal nanti kita entry-nya 0,1 atau 0,2, ya kan? Nah itu nanti akan ada metodenya lagi. Jadi untuk teman-teman, saya senangnya sih kalau teman-teman kita hari ini bicaranya soal sistem apa yang kita pakai. Ya, bukan harga mana itu turun ya, harga mana yang turun itu terserah market sih sebenarnya. Ya, tergantung analisa masing-masing sebenarnya. Oke. Hari ini ada nggak mau dibahas mengenai trading atau soal seputar prospek? Ini kan ya sekarang kan istilahnya kan sudah mendekati momentum akhir tahun. Biasanya kan kalau momentum akhir tahun sih, kalau di tempat kerja saya yang dulu, ya mereka memang selalu apa ya? Iya, sebelum juga. Ya betul, sama. Biasa sih bahan jualnya mereka lebih momentum akhir tahun gitu. Cuman kan saya kadang-kadang juga saya pikirkan juga sekarang kan kondisinya kan beda dengan tahun-tahun kemarin. Iya. Apalagi kan sekarang kan masih pandemi begitu kan. Nah, kalau menurutnya Coach Doni sendiri kira-kira dengan keadaan pandemi seperti sekarang saat ini, apakah kemudian harga emas itu bakal kemudian melonjak lagi seperti tahun-tahun kemarin karena menjelang Imlek begitu? Saya dulu solid ya. Jadi solid itu kami sering kayak gitu. Bahkan saya bikin. Saya salah satu yang bikin ya. Cuma hari ini nggak pakai lagi. Kenapa? Ya, percuma dibikin kalau nggak dipakai. Ya. Untuk basir kalau bagi saya pribadi. Ya. Tapi kalau untuk bahan jualan sebenarnya bagus. Tapi kalau masalahnya lagi dipakai nggak? Gitu. Biasanya gitu ya. Sering dibikin tapi nggak dipakai. Kebanyakan kayak gitu teman-teman. Kemarin kayak gitu. Jadi jualan aja. Nah seputar COVID ya. Kalau secara fundamental mungkin saya nggak terlalu ahli di fundamental, jadi sorry ya saya belum bisa prediksi berdasarkan fundamental. Ya. Tapi kalau secara teknikal monggo gitu kan, ya seadanya aja mungkin kalau secara fundamental. Kalau misalkan COVID ini masih jalan, ya artinya kondisi perekonomian akan semakin buruk, ya artinya banyak juga usaha-usaha yang akan gulung tikar. Kondisi ekonomi tidak berjalan, artinya ekonomi di masyarakat juga berkurang. Artinya orang akan lebih banyak untuk menyimpan, ya, menyimpan entah dalam bentuk emas kah, menyimpan dalam bentuk deposito, ya kan? Karena kalau mereka simpan di perusahaan di saham pasti akan rugi karena kebanyakan perusahaan akan tutup. Dan kebanyakan kalau kondisinya seperti itu, kalau COVID masih berlanjut, berarti emas masih bisa naik. Cuma kita nggak bisa lihat dari sisi itu aja, ya. Karena ada untuk apalagi di emas ya. Di emas itu sebenarnya untuk fundamentalnya lebih kompleks dibandingkan dengan currency yang lain. Contoh kayak euro, ya kan. Kalau di XAU ini banyak pengaruh. Di Inggris bisa pengaruh. Contoh misalkan Inggris bentrok atau Inggris lagi ada stimulus perekonomian, itu bisa pengaruh ke emas. Ya. Nah kalau Eropa ya mungkin lebih sedikit ya. Jadi kita lebih fokus ke Eropa, Euro USD contoh misalkan. Jadi kalau itu secara fundamental sebenarnya masih naik sebenarnya ya.
kalau misalkan COVID masih berlanjut. Cuma kan biasa kadang-kala ada lagi tuh berita ya kan bahwa Presiden Donald Trump menemukan, ya kan, nah itu lagi mungkin anjlok lagi marketnya. Jadi bagi saya fundamental sebenarnya bagus, cuma bukan kalian saya. Apalagi ada pemilihan tuh, Pemilihan lagi. pemilihan juga. Nah, ikut lagi tuh momennya. Tapi momen yang sebenarnya tadi yang kita sebutkan itu sebenarnya terjadi per 5 tahun. Jadi kita nggak bisa ngitung, anggap nih kita hitung 2016, 2017 kita ngitung lagi, nggak valid. Nanti dihitung per 5 tahun, baru boleh tarik datanya. Karena datanya itu ditarik per 5 tahun. Jadi kalau misalnya ini sekarang tahun 2020 ya boleh. Karena sih memang orang sana kan bilang 10 tahun terakhir nggak perlu melihat 100 poin karanya. Tapi kan kita kan 100 poin turunan naiknya. Apalagi ya memang kalau misalnya secara garis besarnya sih masih bisa up. Apalagi kan ada pemilihan juga jelang pemilunya Amerika. Nah kemudian kebetulan juga kan ini tahun kelima nih kita bisa tarik data. Cuman kan sekarang banyak yang sudah tidak mau tarik data ini kan ada yang mau pakai. Maksudnya tidak semua FC mau pakai dan benar dipakai. Bagus. Jadi untuk teman-teman juga yang mau pakai prospek atau presentasi sebenarnya bagus mau bikin ya. Kalau teman-teman bikin monggo silakan ya. Mau tarik tahunan ya kan, momen Imlek biasanya kayak gitu ya. Saya bikin juga momen Imlek, momen akhir tahun atau momen pasca ya kan, semua kita bikin semua. Cuma masalahnya adalah kalau teman-teman pakai gitu sebenarnya. Jualan apa yang sebenarnya pakai. Nah, kalau untuk di sini bro, di Dinex itu kita jualannya bukan itu. Jualannya di Dinex adalah kita tawarkan edukasi. Nah, ya. Jadi momennya apa itu akan disesuaikan sama orangnya. Ya, makanya kenapa di sini kita lebih banyak berfokus untuk mengajak orang untuk belajar. Ya kan? Artinya belajar ini kita bantu untuk bikinkan trading sistemnya dia. Misalkan kayak tadi saya contoh, misalkan dia terlihat ini orangnya sibuk, ya, dan ini mereka harus trading sendiri, ya. Nah, mereka harus trading sendiri. Kondisinya adalah dia seorang karyawan, gak ada waktunya. Pagi sampai sore gak ada waktu, mungkin malam sampai ini juga gak ada waktu. Jadi mungkin dia butuh waktu untuk trading sekitar 10 sampai 15 menit. Ada nggak metode yang cocok untuk dia? Nah, kita carikan. Bapak cocok pakai ini aja, misalkan satu hari ini mungkin dapat Bapak pasang sell limit ya. Kalau di KPM mungkin namanya GDC order. Ya, itu order ya. Pakai GDC order sampai ini ya kan, harga sekian ambil otomatis buy atau otomatis sell. Nah, jadi kalau untuk di sini kita lebih fokus edukasi. Ya, edukasi sama seri-seri seperti ini. Di KPM itu sama solid nggak ada yang kayak ini. Ya, karena apa ya namanya? Kalau di sini kita memang mau lihat nasabah ini profit. Ya, makanya kenapa kita selalu ajarkan edukasi. Ya, Bapak harus seperti ini, metode seperti ini yang cocok. Kita udah coba misalkan metode seperti ini ya. Nah, kalau untuk di piala-piala lain ya, karena saya pernah juga di piala-piala lain itu nggak ada seperti ini. Jadi kita cukup untuk cari klien, nanti kita tradingkan. Ya, nanti tradingkan. Kalau misalkan mereka mau trading sendiri, ya alhamdulillah, nanti kita telepon. Ya. Cuman biasanya nggak akan ada namanya edukasi. Ya, itu teman-teman yang lain. Soalnya saya juga alumni di situ ya. Nah, bagusnya fasilitas di Dinex adalah kita ditawarin untuk belajar. Ya, belajar dari sini artinya bukan teman-teman jago trading. Ya, saya selalu menyarankan teman-teman bukan teman-teman yang jago trading, kecuali kalau teman-teman yang trading pakai uangnya teman-teman. Ya. Tapi teman-teman misalnya misalkan muncul pakai metode apa, setelah dari situ jangan diambil dulu. Misalkan lo pakai metode seperti ini, coba di rumah aku coba 100 kali, ya. Baru dicoba. Kalau ternyata cocok, boleh dipakai. Ya. Nah, jadi jangan asal ciplak. Metodenya Pak Doni meyakinkan banget ini bisa profit ya, belum tentu bro. Kalau misalkan kamu nggak cocok ya nggak akan profit. Ya, misalkan nih pakai Gavin dengan metode yang beda. Jadi bingung sendiri, ya. Gimana cara lepasnya ini? Gimana cara entry-nya? Cocok nggak ini ya kan? Akhirnya bingung sendiri. Ya. Nah, di sini teman-teman fokusnya setiap kalau misalnya ikut web trade, ya saya sarankan teman-teman bawa buku, terus teman-teman tulis ini metode apa dipakai Pak Doni misalkan ya.
Nanti teman-teman di rumah, misalkan stokastik hari ini kita bahas, anggaplah. Berarti teman-teman coba tes metode saya, ya kan, dengan kondisi tadi trading system. Buy jika ini, sell jika ini, ya, lepas jika seperti ini kondisinya, lepas rugi kalau seperti ini kondisinya. Nanti teman-teman tes di rumah. Ternyata bisa, ini bisa pakai jualan nih. Ya. Nah ini teman-teman jelaskan ke kliennya, ini buat cocok untuk bapak nih. Ini bisa tinggal tunggu aja pak, gini caranya. Ya jual aja sini kayak gini. Jadi memang beda. Tapi kalau memang